Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Dwi Andira dari kelas 4C dengan NPM 2042469. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan standar kompetensi lulusan atau SKL dan standar isi zonasi dan domisili. Baiklah, dengan dosen Bapak Dr. Tio Gusti Satria dengan mata kuliah Talaah Kurikulum. Yang pertama ada standar kompetensi lulusan atau SKL, adalah kriteria mengenai kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan. Kemampuan tersebut meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang menjadi hasil dari proses belajar di sekolah. SKL menjadi acuan utama dalam menentukan apakah seorang peserta didik layak dinyatakan lulus dari suatu pendidikan. Fungsi SKL dibagi menjadi 4. Yang pertama sebagai pedoman lulusan peserta didik dari suatu jenjang pendidikan. Yang kedua sebagai acuan pengembangan kurikulum, standar isi dan program pembelajaran. Dan yang ketiga sebagai standar mutu pendidikan yang ingin dicapai oleh sekolah. Dan yang keempat menjadi arah pengembangan kemampuan siswa agar sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Contoh SKL, contoh kemampuan yang harus dimiliki siswa setelah lulus sekolah: memiliki sikap beriman dan berakhlak baik, memiliki pengetahuan dasar pada mata pelajaran seperti matematika, bahasa, dan ilmu pengetahuan alam, memiliki keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Dan yang kedua ada standar isi. Pengertian standar isi adalah kriteria yang mengatur ruang lingkup, materi pembelajaran, dan tingkat kompetensi yang harus dipelajari siswa untuk mencapai SKL pada jenjang pendidikan tertentu. Standar isi menentukan materi apa saja yang harus diajarkan di sekolah dan seberapa dalam materi tersebut dipelajari. Fungsi standar isi dibagi menjadi 4. Yang pertama menentukan materi pembelajaran yang harus dipelajari siswa. Yang kedua, menjadi pedoman bagi guru dalam menyusun kurikulum dan pembelajaran. Dan yang ketiga, menjamin keseragaman materi pendidikan di seluruh sekolah. Dan yang keempat, membantu mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL. Komponen standar isi. Beberapa komponen penting dalam standar isi yaitu kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan, serta silabus dan rencana pembelajaran. Contoh standar isi. Contoh pada mata pelajaran matematika SMP. Siswa mempelajari aljabar, persamaan linear, dan bangun ruang. Sedangkan bahasa Indonesia, siswa belajar menulis teks, membaca, dan berbicara dengan baik. Artinya, materi yang dipelajari siswa sudah ditentukan dalam standar isi. Pengertian zonasi. Pengertian zonasi adalah sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang memprioritaskan calon siswa yang bertempat tinggalnya paling dekat dengan sekolah. Tujuan utamanya sistem zonasi adalah pemerataan akses pendidikan dan menghilangkan istilah sekolah favorit. Fungsi sistem zonasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, pemerataan pendidikan agar semua sekolah mendapatkan siswa dari wilayah sekitarnya. Dan yang kedua, memudahkan akses sekolah karena siswa bersekolah dekat dengan rumah. Dan yang ketiga, mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antar sekolah. Dan yang keempat, mengurangi kemacetan dari jarak tempuh siswa. Pengertian domisili. Domisili adalah alamat tempat tinggal resmi siswa yang tercatat dalam dokumen kedudukan, misalnya kartu keluarga, dan digunakan sebagai dasar penentuan zonasi sekolah. Contohnya, seorang siswa tinggal 1 km dari SMP Negeri A, maka dia memiliki prioritas diterima di sekolah tersebut melalui jarak zonasi. Jika siswa tinggal di luar wilayah zona sekolah, peluang diterima biasanya lebih kecil atau harus
melalui jalur lain seperti prestasi dan afirmasi. Contoh lainnya yaitu seperti siswa dengan alamat di Kelurahan X diprioritaskan masuk sekolah negeri yang berada di wilayah tersebut. Jadi kesimpulannya adalah SKL, standar kemampuan yang harus dimiliki siswa setelah lulus. Dan standar isi adalah aturan mengenai materi pembelajaran dan kompetensi yang harus dipelajari untuk mencapai SKL. Zonasi dan domisili adalah sistem penerimaan siswa berdasarkan wilayah tempat tinggal untuk pemerataan pendidikan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.